Firman Tuhan diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-37 sampai 54. Dengarlah firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh perampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Kristi yang sudah membacakan perikop khotbah hari ini. Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini kita kembali melanjutkan khotbah dari Injil Lukas seperti yang tadi sudah dibacakan. Nah saudara, ada banyak tantangan untuk dapat memiliki satu kehidupan rohani yang sehat. Itu bisa dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Dan tantangan ini bukan hanya soal bagaimana agar kita memiliki kehidupan rohani yang aktif, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana agar kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu dengan benar, seperti yang dikehendaki Allah. Nah, perikop hari ini berisi tentang aktivitas rohani yang salah, yang darinya kita dapat belajar agar tidak melakukan hal-hal yang salah tersebut, menghindari praktek-praktek rohani yang salah itu. Seperti apa kesalahannya itu saudara? Mari kita akan sama-sama mempelajarinya. Namun sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami selalu meyakini bahwa setiap kali kami mendengar, mempelajari firman Tuhan, maka itu bukanlah satu kebetulan. Ada hal yang khusus yang Tuhan mau bicarakan kepada kami, mau sampaikan kepada kami, baik itu teguran, didikan, pengajaran yang akan membawa kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan memimpin seluruh pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hanya ada 2 poin khotbah hari ini. Dalam kehidupan rohani kita, yang pertama, hindarilah kemunafikan. Dan yang kedua, tunduklah pada kebenaran.
Mari kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Dalam kehidupan rohani kita, hindarilah kemunafikan. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba cari kata munafik atau kemunafikan itu berarti demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Munafik yaitu berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Dan ada definisi lainnya, munafik adalah suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya atau bermuka dua. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, munafik itu sama dengan kepura-puraan, kepalsuan, ketidaksesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Dan dalam konteks kehidupan rohani bisa dikatakan munafik itu sama dengan berpura-pura hidup rohani, hanya terlihat rohani di luar tapi sebenarnya tidak di dalam. Dan tidak ada orang yang suka kalau disebut hidup rohaninya munafik, walaupun kenyataannya benar demikian. Jadi saudara, ada dua kebenaran terkait dengan kemunafikan atau kepalsuan dalam hal rohani ini. Yang pertama, Allah pasti mengetahui segala kemunafikan dan kepalsuan seseorang dan Allah tidak menyukainya. Dan yang kebenaran kedua, seseorang bisa menjalankan kegiatan-kegiatan agamanya dengan kemunafikan atau kepalsuan tanpa ia menyadarinya. Dan inilah yang bisa kita lihat dari teks kita. Teks ini berisi kecaman Yesus yang sangat keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukan aktivitas agamawi mereka dengan kemunafikan, dengan kepalsuan. Mari kita lihat kembali ayat-ayatnya saudara. Dari ayat 39 sampai 44. Di sana kita lihat bahwa percakapan ini dimulai ketika orang-orang Farisi keberatan waktu mereka melihat Yesus makan tanpa mencuci tangannya. Itu di ayat 37 sampai 38. Nah, dari satu momen itu Yesus mulai menegur mereka. Paling tidak saudara, saya menemukan ada 3 bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu yang dikecam dengan sangat keras oleh Yesus. Bentuk atau tanda yang pertama dari kemunafikan rohani adalah adanya perbedaan antara manusia lahiriahnya yang kelihatan dengan manusia batiniahnya yang tidak kelihatan. Itu di ayat 39 sampai 41. Di ayat 39 dengan jelas Yesus mengatakan kebenaran ini. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Dari perkataan Yesus itu jelas, yang menjadi masalah bukanlah bahwa kebersihan dari bagian luar itu tidak penting, tetapi masalahnya ada perbedaan antara bagian luar itu yang kelihatan dengan bagian dalam yang tidak kelihatan. Di mana yang luarnya kelihatannya bersih, namun dalamnya masih kotor dan penuh kejahatan. Bagian luar di sini saudara bisa kita katakan sebagai hal-hal yang sifatnya lahiriah dari kehidupan rohani kita. Dan bagian dalam bisa kita kategorikan sebagai hal-hal yang sifatnya batiniah dari hidup rohani kita. Nah, yang harusnya orang Farisi lakukan itu adalah bagian dalamnya dibersihkan dulu, baru bagian luarnya akan mengikuti. Namun yang mereka lakukan adalah hanya bersihkan bagian luarnya saja, bagian dalamnya dibiarkan tetap kotor. Jadi saudara, satu prinsip kebenaran yang kita bisa belajar di sini. Ketika seorang Kristen melakukan berbagai kegiatan rohani dengan fokus pada perbuatan lahiriahnya yang kelihatan saja dan tidak peduli soal kondisi hatinya yang masih penuh dengan berbagai kecemaran dan kejahatan, maka orang tersebut sedang melakukan satu aktivitas rohani dengan sikap yang munafik atau dengan kepalsuan. Entah dirinya sadar atau tidak. Itu bentuk atau tanda kemunafikan yang pertama dari teks ini saudara. Lalu Yesus masuk ke kecamannya yang kedua di ayat 42. Yang adalah bentuk atau tanda dari kemunafikan rohani yang kedua. Yaitu adanya pembedaan dengan sengaja
dalam ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Di ayat 42 Yesus katakan dengan tegas. Di ayat 42, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di ayat ini Yesus bicara soal persepuluhan yang dibayar oleh orang-orang Farisi. Sekali lagi, prinsip yang sama dengan yang pertama tadi saudara. Yang menjadi masalah bukanlah bahwa memberikan persepuluhan itu adalah hal yang salah. Hukum Taurat mewajibkan mereka untuk melakukannya, dan orang Farisi ini adalah orang yang sangat taat dalam membayar perpuluhan mereka. Yang salah di sini adalah ketika mereka membayar persepuluhan mereka, mereka mengabaikan hukum yang lain yang justru lebih utama dari hukum soal persepuluhan, yaitu hukum tentang menjalankan kasih dan keadilan Allah. Intinya di sini bukanlah soal memberikan persepuluhannya, tetapi soal sikap orang-orang Farisi itu yang dengan sengaja hanya memilih salah satu hukum yang mudah bagi mereka untuk melakukannya, kemudian dengan sengaja mengabaikan hukum lain yang lebih sulit untuk mereka lakukan. Ketika seorang Kristen memilah-milah mana hukum dan perintah Allah yang lebih disenangi untuk dilakukannya, dan setelah melakukan perintah tersebut ia merasa sudah cukup baik dalam melakukan hukum Allah, padahal masih banyak perintah lain yang ia tahu ia harus lakukan, tapi ia tidak ingin melakukannya, maka itu adalah tanda bahwa ia sedang menjalankan kehidupan rohaninya dengan kemunafikan. Lalu bentuk atau tanda kemunafikan yang ketiga saudara, adanya agenda pribadi yang terselubung ketika melakukan kegiatan rohani. Di ayat 43 Yesus katakan kepada mereka satu kecaman lagi. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Sekali lagi saudara, ini bukan soal baris keberapa tempat duduknya pada waktu di tempat ibadah. Kalau duduk di depan itu berarti sombong, kalau duduk di belakang namanya rendah hati. Bukan itu saudara. Tapi ini adalah soal menjadikan posisi tempat duduk itu sebagai sebuah cara untuk menunjukkan status rohaninya. Ingin dikenal, ingin jadi spotlight, disorot, dinotis oleh semua orang. Dan ini adalah soal adanya motivasi tersembunyi yang ada di dalam hati seseorang ketika melakukan sebuah kegiatan rohani. Ketika seorang Kristen melakukan kegiatan-kegiatan rohaninya dengan motivasi untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan, mengejar rekognisi, mencari reputasi, maka orang tersebut sedang menjalankan kehidupan rohaninya dengan kemunafikan atau dengan kepalsuan, entah ia menyadarinya atau tidak. Nah saudara, dari 3 bentuk tanda kemunafikan tersebut, apakah ada yang familiar dengan kehidupan saudara dan saya? Mari kita melakukan spiritual check up dengan diri kita masing-masing saudara. Bicara tentang kerohanian yang eksternalnya beda dengan yang internal, seberapa sungguh-sungguhnya kita dalam menjaga dan merawat kondisi rohani dari hati kita yang tidak terlihat oleh orang lain itu? Apakah sama sungguh-sungguhnya dengan upaya kita untuk menjaga kondisi rohani dari perbuatan kita yang terlihat oleh orang lain? Atau kita hanya peduli dengan yang eksternal yang kelihatan orang itu, dan dalam hati kita berkata, jangan sampai orang melihat saya kurang rohani. Lalu bicara tentang melakukan hukum-hukum Allah tanpa pembedaan. Sudahkah kita berusaha untuk melakukan hukum dan perintah Allah yang kita kurang sukai dengan porsi usaha yang sama besarnya dengan usaha kita untuk melakukan perintah Allah yang kita sukai? Atau kita akan pilih-pilih dan cari perintah yang paling mudah untuk kita lakukan, perintah yang paling kurang penting dibandingkan perintah Allah lainnya, sambil kita cari-cari alasan untuk tidak melakukan perintah Allah yang sulit kita lakukan itu.
Dan bicara tentang agenda pribadi terselubung, aku melakukan sebuah kegiatan rohani, waktu melayani di gereja, berdoa, beribadah. Apakah kita benar-benar telah sepenuhnya melakukan aktivitas rohani tersebut tanpa tujuan-tujuan tertentu? Benar-benar bersih dari segala motivasi yang salah? Atau kita sebenarnya sedang mencari keuntungan-keuntungan pribadi tertentu yang orang lain tidak tahu di balik pelayanan maupun ibadah yang kita lakukan? Dan ketika saudara, 3 pertanyaan tersebut kita jawab dengan tidak, maka hidup rohani kita sebenarnya sama munafiknya, sama palsunya dengan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus ini. Dan saudara, yang lebih mematikan lagi dari kemunafikan ini adalah ketika seseorang berlindung di balik kelemahan-kelemahan karakternya, di balik sifat-sifat buruknya, di balik kondisi sosial psikologisnya untuk segala kepalsuan dan kemunafikan rohaninya. Contohnya saudara, ketika seorang Kristen melakukan kegiatan rohani dengan fokus pada hal yang sifatnya lahiriah saja, tanpa peduli apa kondisi hatinya, maka orang itu akan membenarkan dirinya dan mengatakan itu karena memang tipikal kepribadiannya adalah seperti demikian. Jangan bilang itu sebuah kepalsuan atau kemunafikan rohani. Atau ketika seorang Kristen melakukan aktivitas rohani dengan pilih-pilih mana perintah Allah yang dia mau taati, yang biasanya adalah perintah yang relatif mudah untuk dilakukan, maka orang itu akan mencari pembenaran bagi dirinya dan mengatakan bahwa dirinya memang punya kecenderungan-kecenderungan tertentu. Jangan bilang itu sebuah kemunafikan. Atau ketika seorang Kristen melakukan kegiatan rohani, melayani, bergereja dan seterusnya dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain di dalam hatinya, menjadikan pelayanan sebagai sebuah ajang aktualisasi diri, bahkan tempat pelarian dan mencari makna diri untuk mencari pujian bagi dirinya, maka orang itu akan mencari pembenaran bagi dirinya dengan mengatakan bahwa itu hanya karena dirinya punya masa lalu yang buruk, karena image diri yang salah sejak kecil dan seterusnya. Jangan bilang itu sebuah kemunafikan rohani. Namun saudara, tidak demikian yang kita lihat dalam perikop ini. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa sikap kemunafikan orang Farisi itu adalah hal yang salah dan serius di hadapan Allah. Bukan karena tipe kepribadian atau masa lalu dari orang Farisi tersebut. Jadi saudara, tanpa bermaksud mengecilkan pengaruh dari tipe kepribadian kita, kecenderungan pribadi kita yang berbeda-beda maupun pengaruh masa lalu kita, kiranya kita tetap melihat berbagai sikap dan motivasi yang salah waktu kita lakukan hal-hal rohani itu sebagai satu kesalahan yang sangat serius di hadapan Allah. Sebuah sikap yang bisa dilihat Allah sebagai sebuah kemunafikan atau kepalsuan kita di hadapannya. Dan tanpa kesadaran ini saudara, kita akan terus merasionalisasikan dan mengkompromikan segala kemunafikan dan kepalsuan kita. Nah saudara, ini hal yang pertama yang harus kita waspadai dalam kehidupan rohani kita. Namun ada bahaya yang lain yang juga sering tidak kita sadari terkait dengan sikap kita terhadap kebenaran yang perlu kita ketahui. Apa yang harus kita hindari itu saudara? Kita masuk ke poin yang kedua. Dalam kehidupan rohani kita, tunduklah pada kebenaran. Saudara, saya percaya semua kita menyetujui, mengetahui kebenaran tidak sama dengan menghidupi kebenaran itu. Mengetahui kebenaran adalah langkah awal untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran, dan tidak selalu orang yang sudah tahu tentang kebenaran pasti juga akan hidup dalam kebenaran tersebut. Nah, kisah selanjutnya dari perikop kita ini berisi kecaman Yesus terhadap kelompok yang kedua dalam cerita ini, yaitu kelompok para ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini saudara, mereka adalah orang-orang yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok sebelumnya, yaitu orang Farisi. Ada teolog yang mengumpamakan dua kelompok ini seperti demikian. Orang Farisi itu seperti para fundamentalis, orang-orang yang melakukan hukum Taurat dengan sangat ketat, para kaum garis keras dalam kekristenan. Sedangkan saudara, ahli Taurat ini itu seperti para scholar,
para profesor teologi, para PhD atau dokter teologi yang ada di seminari, orang-orang yang mempelajari Alkitab, doktrin teologi dengan sangat teliti, yang menginterpretasinya, kemudian menjelaskannya kepada orang awam, kepada jemaat, termasuk kepada para fundamentalis, yaitu seperti orang-orang Farisi ini. Jadi saudara, masing-masing kelompok ini, baik Farisi maupun ahli Taurat ini, mereka punya area masing-masing, punya dosanya masing-masing. Walaupun ada orang Farisi yang jadi ahli Taurat sekaligus dan sebaliknya. Nah saudara, kecaman atau teguran Yesus yang sangat keras selanjutnya ditujukan kepada kelompok kedua ini. Kelompok intelektual ini, yaitu para ahli-ahli Taurat. Mari kita lihat ayatnya 45 sampai ayat 52. Di ayat 45 dikatakan bahwa ada seorang dari antara ahli Taurat yang mendengar kecaman Yesus kepada orang Farisi itu merasa bahwa Yesus juga sedang mengecam mereka. Dikatakannya demikian di ayat 45. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Jadi mereka merasa diri mereka ini beda dengan orang Farisi. Namun walaupun beda, mereka merasa perkataan Yesus itu juga ditujukan Yesus kepada mereka. Karena itu mereka protes kepada Yesus. Dan Yesus memang mengecam mereka juga. Ada dua kesalahan mereka yang dikecam Yesus ini saudara. Yang pertama, mereka memanipulasi kebenaran. Di ayat 46 Yesus berkata kepada mereka, tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Jadi ada dua bentuk manipulasi di sini saudara. Pertama, ahli Taurat ini orang-orang yang mengerti hukum Taurat dengan sangat hebat. Mereka menambahkan hal-hal lain di luar dari hukum yang sudah ada, yang justru membuat orang yang diberitahu itu semakin jauh dari kebenaran, terbebani dengan kebenaran itu. Dan yang kedua saudara, manipulasi mereka menyuruh orang untuk sungguh-sungguh melakukan hukum tersebut, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya sama sekali. Mereka mengabaikan hukum tersebut yang dikatakan Yesus, mereka tidak sentuh dengan satu jari pun. Tahu tentang kebenaran, menambahkan hal-hal yang di luar dari kebenaran yang membuat kebenaran itu membebani orang lain, menyuruh orang untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu, namun tidak melakukannya, alias omong doang. Nato no action, talk only. Dan karena itu Yesus mengecam sikap mereka tersebut. Dan ini yang pertama saudara, memanipulasi kebenaran. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh ahli Taurat ini, mereka justru melakukan yang berlawanan dengan kebenaran. Di ayat 47 sampai 51 Yesus menunjukkan bahwa mereka juga telah melawan kebenaran sama seperti nenek moyang mereka. Mereka jelas tahu tugas dari para nabi adalah menyampaikan kebenaran Allah. Mereka juga tahu bahwa nenek moyang mereka menolak dan membunuh nabi-nabi tersebut, yang artinya sama dengan menolak kebenaran Allah. Namun mereka menyatakan kesetujuan mereka terhadap kejahatan nenek moyang mereka dengan membangun makam untuk para nabi itu. Di ayat 48 Yesus katakan, dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Jadi mereka memang tidak ikut membunuh, tapi mereka setuju dengan pembunuhan tersebut. Mereka adalah orang yang punya pengetahuan yang banyak, sangat detail, ahli dalam hukum Taurat. Tetapi ironisnya, mereka malah tidak tunduk pada kebenaran itu. Mereka malah memberontak melawan kebenaran itu. Kita lihat di sini saudara, orang yang tahu dengan detail tentang kebenaran, yang mempelajari kebenaran, justru tidak menghidupi kebenaran, memanipulasi kebenaran, melawan kebenaran. Intinya, menjalankan sebuah kehidupan agamawi yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran, namun tidak bersedia menundukkan diri di bawah kebenaran tersebut. Nah saudara, setiap kita yang ada di sini saya percaya memiliki tahapan-tahapan yang berbeda terkait dengan pengetahuan kita soal kebenaran Allah.
Ada yang mungkin baru tahu sedikit, baru belajar. Ada yang sudah tahu cukup banyak, sudah cukup lama belajar tentang kebenaran. Dan dalam hal ini saudara, setiap kita dituntut untuk menghidupi kebenaran itu sesuai dengan seberapa banyak yang sudah kita ketahui. Yang tahu banyak akan dituntut lebih banyak dari mereka yang hanya tahu sedikit. Mau sedikit atau banyak, intinya saudara, tidak ada satupun dari kita yang bisa bebas dari tuntutan Allah untuk menghidupi kebenaran yang sudah Ia nyatakan kepada masing-masing kita, seperti tuntutan Yesus kepada para ahli tersebut, ahli Taurat tersebut. Jadi pertanyaannya saudara, bagi kita semua di sini yang sedang membaca perikop ini, sejauh mana korelasi antara pengetahuan kita tentang kebenaran Alkitab dengan pertumbuhan rohani atau iman kita? Apakah korelasinya positif dan berbanding lurus? Kita makin tahu kebenaran, sekaligus semakin hidup dalam kebenaran itu, hidup kita semakin memancarkan kebenaran itu, atau sebaliknya, korelasinya negatif dan berbanding terbalik. Kita semakin tahu banyak tentang kebenaran, namun hidup kita semakin tidak sejalan dengan kebenaran itu. Hidup kita sehari-hari justru semakin kontras dengan kebenaran yang kita perkatakan setiap hari. Apakah orang-orang di sekitar kita hanya mendengar dan kita memperkatakan kebenaran, tetapi tidak melihat kita melakukan dan menghidupi kebenaran yang kita perkatakan tersebut? Atau mereka melihat kita sebagai orang-orang yang tahu kebenaran, memperkatakan kebenaran, sekaligus juga menghidupi kebenaran itu dengan segala kelemahan kita. Kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan rohani yang bukan hanya mengetahui apa itu kebenaran, tapi lebih lagi menundukkan diri di bawah kebenaran tersebut. Nah saudara, mungkin sekarang saudara berpikir, apakah ini bukan satu peringatan yang berlebihan? Seberapa seriuskah peringatan Yesus ini dalam hidup iman kita? Apakah perilaku kerohanian yang munafik atau palsu itu adalah hal yang sangat serius di hadapan Allah? Apakah hanya tahu tentang kebenaran namun tidak mau menundukkan diri di bawah kebenaran itu adalah hal yang sangat serius di hadapan Allah? Dan jawabannya ada di dalam perikop ini. Bagi setiap kita yang berpikir bahwa hidup kerohanian yang dilakukan dengan kemunafikan itu tidak terlalu serius, mari kita baca apa yang dikatakan Yesus di ayat 44. Di ayat 44 Yesus katakan, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Nah saudara, sebuah kubur atau makam itu harus memiliki tanda supaya orang tahu dan tidak menginjak kubur atau makam tersebut. Tidak ada orang yang dengan normal yang sudah tahu ada sebuah kuburan, namun dengan sengaja dengan berjalan menginjak kuburan atau makam tersebut. Dan bagi orang-orang Yahudi saat itu, bersentuhan dengan kuburan, mereka percaya akan membuat mereka tercemar selama 7 hari. Sehingga mereka menghindari sebuah kuburan atau makam. Jadi kita lihat di sini saudara, betapa ironisnya orang Farisi ini. Orang Farisi yang selalu teriak soal kemurnian, kesucian, justru tanpa mereka sadari, diri mereka lah yang menjadi sumber kecemaran itu. Mereka protes karena Yesus makan tanpa lebih dulu cuci tangannya. Menurut mereka hal itu dapat mencemarkan diri seseorang. Namun mereka tidak sadar, mereka sendiri justru menjadi sumber kecemaran bagi orang lain. Mereka dikatakan Yesus sama seperti kuburan tanpa tanda. Yang artinya bukan hanya mereka sudah mati tanpa mereka sadar bahwa mereka sudah mati secara rohani. Tetapi mereka juga dapat membuat orang yang kontak dengan mereka sama-sama ikut terjerumus kepada kematian. Jadi saudara, sikap kemunafikan itu adalah sikap yang berbahaya bagi kehidupan rohani orang yang melakukannya. Sekaligus berbahaya bagi orang lain yang mengikuti orang tersebut. Karena itu saudara, dari teks ini, hindarilah sikap rohani yang munafik atau penuh dengan kepalsuan. Sekaligus hindari juga mereka-mereka yang kita tahu hidup rohaninya penuh dengan kemunafikan seperti orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi itu seperti kuburan tanpa nama yang dapat menjerumuskan kalau kita hidup mengikuti cara hidup mereka.
Dan sama seperti orang Yahudi mempercayai bahwa kontak fisik dengan sebuah makam, sebuah kuburan itu dapat mencemarkan mereka, demikian juga sikap kemunafikan rohani dari yang dilakukan orang-orang Farisi ini adalah sesuatu yang menular dan dapat menjerumuskan kita. Lalu bagi kita yang berpikir bahwa mengetahui kebenaran namun tidak menundukkan diri dan menghidupinya adalah hal yang tidak serius, maka bacalah apa yang dikatakan Yesus di ayat 52. Di ayat 52 Yesus katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Jelas di sini saudara, mengetahui kebenaran tapi tidak menundukkan diri di bawahnya, itu bukan hanya berbahaya bagi diri pribadi orang yang melakukannya. Dikatakan seperti orang yang pegang kunci tapi tidak masuk ke dalam. Mereka tidak mengenal kebenaran walaupun mereka tahu kebenaran itu. Tapi sikap ini juga berbahaya bagi orang lain, karena dapat membuat orang lain juga tidak melihat kebenaran, tidak menemukan kebenaran. Karena itu Yesus katakan, kamu menghalangi orang yang berusaha masuk untuk ke dalam itu. Jadi saudara, hindarilah kehidupan rohani yang tidak mau tunduk di bawah kebenaran, yang hanya tahu tentang kebenaran tapi tidak mau menghidupi kebenaran itu. Dan hindari juga orang-orang yang hanya tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, seperti para ahli Taurat itu yang Yesus katakan yang harus dihindari, karena mereka akan menjauhkan kita dari kebenaran, sama seperti hidup mereka sendiri yang jauh dari kebenaran. Nah saudara, sikap hidup rohani yang munafik atau penuh dengan kepalsuan serta tidak mau tunduk di bawah kebenaran sebenarnya menggambarkan sebuah sikap yang menjadikan kekristenan itu hanya sebatas sebuah agama. Dan ketika kita menjadikan kekristenan hanya sebatas sebuah agama, kita akan terbawa masuk dalam spirit dari agama pada waktu kita menjalankan aktivitas rohani kita, yaitu spirit dari kehidupan rohani yang berpusat pada diri, bukan pada Allah. Oleh sebab itu saudara, kita harus melakukan seluruh aktivitas rohani kita dengan spirit Injil. Hanya dengan spirit Injil lah maka kita dapat menjalankan kegiatan-kegiatan rohani kita dengan berpusat pada Allah. Spirit agama, semangat beragama akan membuat kita melakukan hal-hal rohani demi untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Sebaliknya, spirit Injil akan membuat kita melakukan hal-hal rohani karena kita sudah diterima Allah dan sudah diakui Allah sebagai anak-anaknya. Spirit agama juga akan membuat kita melakukan hal-hal rohani demi untuk terlihat sebagai orang baik di mata orang lain, sebagai orang benar di mata orang lain. Sebaliknya, Injil akan membuat kita menyadari bahwa yang paling penting adalah menjadi benar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan kita telah menjadi orang benar di hadapan Allah bukan karena kita aktif melakukan hal-hal rohani, tapi karena kebenaran Kristus itu yang dijadikan Allah sebagai kebenaran kita. Spirit agama juga akan membuat kita melakukan hal rohani agar kita dapat bersih dari segala pencemaran dosa. Sebaliknya, Injil akan membuat kita menyadari bahwa tidak ada satupun ritual agama yang kita lakukan yang dapat membuat kita bersih dari pencemaran dosa kita, bahwa hanya darah Kristus yang tercurah di atas kayu saliblah yang dapat membersihkan kita dari segala pencemaran dosa kita. Nah saudara, mari kita kembali sedikit ke teks kita tadi. Kisah dalam perikop ini berakhir dengan menyedihkan. Alih-alih mengakui dan bertobat dari dosa-dosanya yang disingkapkan oleh Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut justru dikatakan semakin membenci Yesus dan mencari cara untuk menangkap Yesus. Di ayat 54 dikatakan Lukas, untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Yesus menyatakan kebenaran, mereka yang mendengar malah membenci Yesus. Yesus menyingkapkan keberdosaan mereka, mereka justru ingin membunuh Yesus. Dan mereka memang melakukannya.
Kita tahu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itulah yang kemudian menghasut orang-orang untuk menyalibkan Yesus. Mereka melakukan persis seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jika nenek moyang mereka telah membunuh para nabi-nabi yang membawa pesan wahyu dari Allah, mereka membunuh Yesus, nabi yang terbesar sekaligus penggenapan yang ultimat dari wahyu Allah kepada manusia. Yesus adalah penyataan diri atau wahyu Allah yang tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Dia adalah Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dan mereka harus menanggung hukuman Allah karena kejahatan mereka tersebut. Kekerasan hati mereka membuat mereka akan menerima murka Allah. Karena itu saudara, bagi kita semua yang hari ini membaca teguran kecaman Yesus yang sangat keras itu. Jika masih ada di antara kita yang hari ini melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita dengan kemunafikan, dengan kepalsuan, sadarilah bahwa Allah tidak dapat kita kelabui. Ia tahu segala kepalsuan kita, seperti Yesus tahu segala kepalsuan dan kemunafikan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dan Allah ingin agar kita menanggalkan segala kemunafikan dan kepalsuan kita tersebut. Jadi hanya satu hal yang harus kita lakukan. Bertobat dan menanggalkan segala kemunafikan rohani kita sebelum penghukuman Allah itu datang atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dari teks ini kami kembali diingatkan dalam kehidupan rohani kami, mungkin sadar atau tidak kami melakukannya dengan berbagai sikap motivasi, cara yang salah di hadapan Tuhan, yang mungkin manusia yang lain tidak mengetahuinya. Tapi Tuhan yang mengetahui kedalaman hati manusia, bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan dari hadapan Tuhan. Engkau tahu hati setiap kami. Karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami, menegur kami, mengingatkan kami, melembutkan kami sehingga teguran yang keras dari Yesus ini yang diberikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bisa jadi menjadi satu pembelajaran bagi kami untuk kami menghindari sikap kemunafikan dalam kerohanian maupun sikap yang tidak mau tunduk di bawah kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.